Dengan sangat senang dan sangat bangga untuk pertama kalinya mobil yang sudah kita lepas akhirnya bisa berjalan dengan daya listrik saja. Itu benar-benar satu achievement yang luar biasa buat saya. Proses pembuatan ini tidak semudah yang dilihat ya. Namanya perjuangan guys. Pagi, siang, malam tetap bekerja. Ya akhirnya kita lakukan pemasangan dan instalasi di mobil itu sendiri. Bukan ya, bahwa hati-hati bermain dengan arus listrik, apalagi dengan tegangan tinggi, kita bisa kesetrum guys. Siapkan dulu peralatan ini, takutnya terjadi ledakan ya. Bang, tadi ada apa aja di sini? Ada gaang, kecoa, yang Ayo guys, sekarang jangan lupa klik subscribe dan aktifkan loncengnya. Jangan lupa di-share ya. Nah, video ini juga disponsori oleh Turemi. Turemi adalah aksesoris HP premium di Indonesia yang menyediakan berbagai produk aksesoris mulai dari charger, kabel, powerbank, headset, dan lain-lain. Bagi pembeli Turemi bisa mendapatkan berbagai undian berhadiah. Silakan cek semua produknya secara online maupun offline. Oke guys, kita akan lanjut ke video berikutnya. Oke, setelah kalian bisa melihat bagaimana perjuangan saya membongkar semua mobil ini, maka kalian bisa lihat saya mulai menarik kabel perlahan-lahan dan merestorasi perlahan-lahan karena saya mau mobil ini rasanya itu seperti mobil-mobil selayaknya mobil sekarang gitu. Walaupun bodinya bodi lama, tapi saya kepengen tetap feelingnya sama seperti baru. Makanya saya restorasi ya, walaupun kita restorasinya cukup dengan peralatan yang sederhana ya, kayak misalnya itu dashboard cuma kita pilok, dan semua pengecatan karena ini prototype kita semua menggunakan pilok. Apabila kita benar-benar mau melakukan pengecatan yang benar, itu nggak seperti ini. Nanti kalian bisa lihat di ending video bagaimana saya proses pengecatannya, semua pakai pilok sampai itu jadilah. Nah itulah persiapan kita bagaimana mempersiapkan mobil listrik itu sendiri. Nih ada Mochi guys. Hai Mochi. Ini tamu agung. Saya suka manggil dia tamu agung. Nah, dia suka nyium saya guys. Ini kayak anak dan kayak boneka hidup, kalian bisa lihat nih. Nah setelah kalian bisa melihat bagaimana saya membongkar nih, yang paling sulit adalah menurunkan mesinnya. Jadi menurunkan mesinnya itu karena saya nggak punya takel pada waktu itu, maka mobilnya saya dongkrak tinggi-tinggi dan mesinnya saya turunkan ke bawah. Nah itu sangat sulit banget, saya harus meminta tolong sama satpamnya, dan saya harus mencari alat-alat seperti kunci-kunci yang bisa melepas kunci yang ada di roda gila. Udah sampai guys. Ini luar biasa beratnya, habis ngangkat roda gila. Sekarang kita mau ngangkat satu alat benda lagi. Perjuangan nurunin dari sini guys. Oke, ini perjuangan kita ngangkutin transmisi. Namanya perjuangan guys. Pagi, siang, malam tetap bekerja. Nih benar-benar di sini tuh gotong royong banget ya. Temannya dianterin juga, ini benar-benar. Inilah insinyurnya yang bikin nanti mountingannya dia ke sana. Tapi sudah digambarin semua. Nanti kita lihat hasilnya guys. Nah beres guys. Balik dulu. Hari Rabu jadi sepertinya guys. Oke, nanti saya kabarin nextnya. Nah, sampai akhirnya kita bisa melepas dan mesinnya sudah lepas dan adaptor kita sudah jadi. Yang kita bela-belain bikin pada saat malam hari ya waktu itu. Saya datang ke tukang bubut, saya bikin maunya seperti ini dan akhirnya dibantu. Akhirnya jadi seperti yang dimau. Nah, proses pembuatan ini tidak semudah yang dilihat ya. Benar-benar berdasarkan trial dan error. Dan akhirnya kita harus membuat keputusan, sesuatu keputusan yang sangat krusial banget dalam proyek saya ya. Karena saya melihat bahwa ada potensial dengan sistem pembuatan saya yang awal itu, dia jadi nggak awet gitu kan. Akhirnya saya membuat beberapa perubahan dari sistem adaptor itu sendiri. Dan sebelum pemasangan saya sudah melakukan pengetesan uji coba untuk menyalakan motor di dalam rumah ya, menggunakan hanya power supply saja, apakah
sistem dan produk-produk yang kita beli dari luar negeri ini bekerja dengan baik atau tidak. Nah, ternyata setelah kita coba bekerja dengan baik semua, ya akhirnya kita lakukan pemasangan dan instalasi di mobil itu sendiri. Dan akhirnya dengan sangat senang dan sangat bangga untuk pertama kalinya mobil yang sudah kita lepas, ya akhirnya bisa berjalan dengan daya listrik saja. Itu benar-benar satu achievement yang luar biasa buat saya. Wah, ternyata apa yang saya buat ini tidak sia-sia dan tidak percuma, dan bisa membuat mobil ini bergerak dengan tenaga listrik. Waduh, itu benar-benar pencapaian yang luar biasa. Oke guys, sudah jadi. Ini kita mau lihat kondisinya karena kita mau persiapkan ya. Apa mau dibalik? Boleh? Dibalik sini biar kelihatan motor. Nah, ditidurin aja. Oke, ini dia motor listrik kita sudah nempel. Baiklah, kita sudah cukup senang ya. Coba bisa diputar Pak, biar kita lihat. Tadi di video kan, di video guys. Oke, sudah cukup center ya. Tapi kalau pelan gini kita nggak bisa lihat center atau enggak. Nanti kita mesti jalankan 4000 RPM ya, 4000 RPM yang harus kita periksa. Oke Pak, kelihatannya sih udah ya, tinggal dibikin lobangan aja Pak, biar apa namanya, penutup, biar nggak kena hujan sama itu nanti. Oke guys, seperti yang kalian bisa lihat tadi, konektor saya sudah jadi. Tinggal kita persiapkan motor ini bisa kita pasangkan kalau bisa besok ya. Sebelum kita pasangkan tentu kita harus uji coba dulu kelistrikannya. Jangan sampai kita main asal pasang aja tiba-tiba nggak bisa jalan. Nah, itu yang kita khawatirkan. Makanya dari itu kita harus trial dulu tanpa beban ya. Nah, kita akan melakukan pengujian ala kadarnya guys. Kita nggak akan menjalankan motor dengan beban yang luar biasa karena saya menggunakan alat-alat yang sangat sederhana. Seperti kabel yang saya gunakan adalah kabel AC. Ya, ini kan kabel-kabel AC ini alternating current. Artinya dia tidak di-rate untuk kalau arusnya terus-terusan besar. Makanya kita juga cuma bisa limited lah, karena kabelnya juga seadanya ini. Yang penting tes muter aja. Nah, yang penting kalian perlu camkan ya, bahwa hati-hati bermain dengan arus listrik, apalagi dengan tegangan tinggi, kita bisa kesetrum guys. Maka dari itu hati-hati, you should know bagaimana cara menghandle kelistrikan seperti ini. Nah, untuk saya mohon teman-teman nonton video ini jangan untuk ditiru. Kalau kalian mau belajar mungkin caranya seperti apa, silahkan kalian pelajari. Tapi tiru itu kalian benar-benar harus pelajari dulu ya, gimana cara menghandle listrik, menggunakan motor apa, gimana cara connect-nya, dan rating-rating alat-alat yang akan kita gunakan itu semuanya spesifikasinya ada sesuai dengan kapasitasnya masing-masing. Jadi nggak asal pesen kit dari luar terus kita langsung pasang itu jalan seperti itu ya, ngerinya kebakaran guys. Makanya ini sifatnya eksperimental ya, saya nggak tahu ntar hasilnya seperti apa karena saya lagi melakukan uji coba. Oke, yuk sekarang kita akan coba hooking up. Silahkan dilihat prosesnya. Oke, sudah selesai nih. Ada satu kabel yang petunjuknya nggak jelas. Kita mau coba power up. Sebelumnya kita siapkan dulu peralatan ini, takutnya terjadi ledakan ya. Jadinya seperti itu. Ini sudah saya copot satu, kita set dulu voltasenya. Ini kita set dulu voltasenya. Kita set karena controller saya 96 volt. Kita set 100 lah. Sementara kita coba arus kecil dulu. Coba 1 ampere dulu. Yang penting asal muter dulu. Oke, cabut dulu.
Sekarang kita colok. Oke, kita power up guys. Kita lihat apakah ada kesalahan. Ini sudah. Yang ngedrain 0,04 ampere. Oke, sekarang asumsinya sudah ada listrik. Coba kita gas sedikit. Tidak jalan guys. Entah apa yang salah. Kita mesti troubleshoot dulu. Mungkin kabel motornya mesti, kabel sensornya yang mesti kita permainkan, soalnya kabel sensornya ini ada yang nggak sama soalnya. Oke, sekarang kita coba ya. Akhirnya kita bisa bikin dia bekerja karena namanya barang baru, perlu waktu untuk adaptasi. Ya, sekarang kita connect dulu. Nah, di Samsung sudah ada, tinggal di iPhone nih. Oke, finally bekerja. Bluetoothnya bisa masuk ke sini ya. Kita mesti lebih dikit kali ya. Ini saya limit soalnya. Ini under voltage ya. Kita naikin aja ke 95 lah. 96 volt. Nah, sekarang di sini 103 tanpa load. Terus sekarang PR kita adalah untuk ampere kita naikin lah, 5 ampere, 10 ampere boleh lah. Oke, sekarang kita coba ya, under voltage alarm. Oke, kita sudah masuk di sini. Kita connect lagi. Oke, kita sudah connect. Kita lihat nih, ini ada settingannya ya. Sekarang kita pencet auto learn. Kita gas dulu. Oh, memang di stop karena kita nggak mau pakai gede-gede guys. Kita nggak mau kabel ini panas soalnya. Oke, clearly ini muternya ke kiri. Sekarang kita tes lagi, muter ke kanan. Kenapa dia masih bunyi itu? Saya nggak ngerti kenapa dia masih bunyi itu ya. Oke, ini udah. Sekarang saya mau mengembalikan dulu. Coba kita coba ya. Sekarang motor muternya ke kiri. Oke, motor putarnya ke kiri. Coba kita buat nyatu ya. Kalau nggak berat juga nariknya. Mana tadi tahu? Gemes ya kalau project-project begini tuh, males mikirnya, pengennya udah jadi. Padahal prosesnya itu yang menarik kan, proses gimana kita bisa membuat sesuatu yang kira-kira masih di awang-awang nih. Oke, saya pengen bikin dia muter ke kiri. Tadi kan kiri, kita dibuat dia muter ke kanan. Coba. Yes, betul guys. Besok sudah siap untuk trial. Mantap guys. Oke guys, ini hari yang kita tunggu-tunggu. Kita sudah dapat bala bantuan ini. Kebetulan yang bisa ngelas orang yang bantu bikin saya adaptornya, mereka juga pada bisa ngelas. Jadi dibantu sama mereka untuk mengerjakan proyek ini daripada yang kita tidak tahu. Oh, Ada pulpen, Mbak. ambil pulpen sama kertas. Ya. Nih, saya kasih lihat kondisi terakhir sebelum kita pasang. Ini masih kopong semua. Jadi rencananya space efisiensi, kemarin saya berpikir nih apakah baterainya mau ditaruh di depan. Tadinya saya mikir kalau di depan nih supaya menggantikan beban yang ada di sini. Kenapa? Kalau kita taruh baterainya di depan,
Jadi perhitungan beban sesuai dengan apa yang ada di sana, walaupun nggak sesuai sama persis ya, karena mesin itu paling nggak 400 kilo sendiri kan. Sedangkan baterai saya paling 70-80 kilo, tambah motor paling cuma 100 kilo. Jadi beban kurang di bagian depan. Tapi menimbang-nimbang bahayanya taruh baterai di depan, high voltage yang notabene bisa dikatakan sangat mengerikan karena bisa kena air dan lain sebagainya. Sangat berisiko lah buat saya. Jadi saya putuskan baterai kita taruh di belakang. Kenapa kemarin saya consider? Karena kalau baterainya dekat dengan motor, otomatis dia akan menghantarkan listrik dengan sangat baik karena kabelnya semakin dekat, ya kan. Cuman dengan resiko yang ada dengan baterai yang ada di depan lebih ngeri lah. Ini soalnya bukannya mobil-mobil Eropa yang ada ininya apa namanya, karetnya. Ini pasti banyak splash masuk. Ini sama bapak juga. Saya sudah minta dibikinin, kita bikin 2-3 untuk membuat kekuatan dudukan dari semua, baik itu motor dan persneling. Sementara yang udah nggak kita pakai ini bangsa knalpot sama tangki kita mau lepasin dulu. Oke, kita lihat uji cobanya seperti apa. Semoga lancar semua ya. Ini takut mobilnya kena las, kita pindahin dulu guys. Sama gas tuh kita geser-geser nanti. Oke, jadi planningnya kita bagi tugas ya. Bapak tadi ngopotin tangki sama knalpot. Ini yang bagian ngelas lagi diukur untuk bikin rangka dulu. Sementara saya akan pasang semua transmisinya sama CV jointnya semua supaya kita bisa dudukan fittingnya bisa sesuai, karena loadnya, bebannya harus dibagi. Kalau tidak dibagi ada masalah guys. Karena tumpuan transmisi yang ada cuman dari engine mounting yang sebelah tengah. Nah itu nggak bagus karena aslinya mesin itu dibagi rata. Maka kita harus membagi bebannya dengan rata juga. Sudah saya beliin suspensi baru guys. Pasang dulu. Kita lagi proses pemasangan CV joint. Itu harus masuk pak. Jadi siap-siap pelumas. Nah udah kita selipin lagi pelumas di depannya. Halo, kita nggak akan minat produknya, sorry ya. Masih ya. Iya masih. Yuk. Ditelepon ditawarkan. Aduh, ini kalau teman-teman marketing dana tunai. Ada orang suka pinjam dana tunai, ada orang nggak suka. Saya kurang suka. Kalau nggak ada duit nggak beli. Nggak suka kredit guys. Lebih baik kayak gitu. Beban. Iya, utang pusing. Jadi kita lagi masukin pelumas, grease, gemuk untuk CV joint. Karena ini penggeraknya adalah front wheel drive. Tadinya maunya saya kerjain sendiri guys, cuman karena bapak-bapak ini sudah terbiasa mengerjakan besi-besi dan tenaganya lebih kuat dari saya. Dan juga oli-oli, kalian tahu sendiri kan kalau saya kerjain oli, nggak usah jauh-jauh dari pesawat. Kalau saya mau terbang itu semua minyak saya bersihkan. Karena lihat nih tangan saya udah berminyak, oli segala macam, apalagi ini. Ini udah sebenarnya di luar dari saya punya konsep hidup. Nah, kalau begitu ini kita pasang dulu. Oke guys, silahkan tonton. Saya memandu dulu. Ini soalnya bukan pada montir. Ini bukan montir guys. Ini adalah tukang las yang bubut dan lain sebagainya. Cuman ya kita bisa utilize. Yang penting kita ngerti, kita bisa. Makanya kalau kamu ngerti, kamu bisa membuat segala sesuatunya. Oke, perjuangan kita hari ini kita targetkan bisa kuat. Nah ini dia mesin kita geser, tuh udah nempel ya. Tinggal kita kasih kekuatan dari sini ke mounting sebelah kanan. Udah, habis itu. Oke, kita ngeberesin radiator
Semoga hari ini beres, jadi kita udah nggak mikirin lagi kendala apa yang ada di depan. Kita sekarang persiapkan untuk beres-beres, bersih-bersih interiornya. Aduh, ini sudah kita copot semua. Bang, tadi ada apa aja di sini? Ada gaang, kecoa, jangkrik yang binatang. Lihat nih kondisinya nih ya. Nih, tuh. Lihat tuh. Ini kelistrikan nggak akan saya pakai lagi karena ngerinya itu negatif. Nanti saya akan bahas di sesi electrical. Untuk video pertama saya jelaskan bagaimana saya buat mobil listrik secara sistematik ya, yaitu mengkonversi, membuat adaptor, nyopot, dan memasangnya kembali. Oke, kita udah selesai nih guys membuatnya. Ini udah jadi dan rumahnya udah jadi. Kita akan lanjut di video berikutnya. Video berikutnya adalah interior.